kenalan di Ngadam. Halo Sobat Bawaslu, selamat datang di Ngadam Bawaslu Kabupaten Cianjur. Ngadam itu artinya ngebahas demokrasi bersama Bawaslu Kabupaten Cianjur. Hari ini saya Muslimat yang akan jadi host dalam podcast ini. Kebetulan ini podcast pertama di Bawaslu Kabupaten Cianjur dan saya ditemani oleh teman saya. Saya Goza sebagai Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Administrasi Sengketa, juga akan sebagai host juga. Dan kebetulan di hadapan saya sudah ada Akang dan Teteh PPNS angkatan ke-6 di Bawaslu Kabupaten Cianjur ya, tahun 2024. Tahun 2024 masih baru ya, 1 tahun yang lalu. Mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu dari mulai Akang dulu deh, coba nama dan jenis formasinya apa? Ya, perkenalkan nama saya Mulyana Saprudin. Formasi yang saya lamar waktu pendaftaran CPNS analis hukum ahli pertama. Ya, analis hukum pertama. Terus asalnya dari Asli Cianjur. Asli Cianjur. Warlock. Warga lokal, kita ngomong warga lokal ya saya. Coba tetehnya dari mana? Asal dari Cianjur, Pak. Ya, Asli Cianjur. coba namanya? Nama saya Alma Nur Okta Delvina. Untuk formasi saya itu penata kelola pengawasan pemilihan umum ahli pertama. Wih, panjang. Iya, cukup panjang. Tapi kalau disingkat PKPP aja, Pak. Agak cepat juga ya ketika menyebutkan nama. Iya. Terus berarti udah ada warga Cianjur ya, Iya. dua pribumi nih. Nah, saya penasaran satu lagi dari mana nih? Boleh perkenalkan nama dan alamatnya mungkin? Perkenalkan, saya Laura Elisa Bormalau. Saya asalnya dari Medan. Untuk formasinya saya di Peranakan Keuangan APBN. Jauh ya dari Medan, luar biasa sekali. Waduh, Kok bisa kepikiran daftar di Bawaslu Cianjur? Nah, awalnya tuh sebenarnya bukan di Bawaslu Cianjur ya. Saya tuh ngalamannya di Bawaslu di salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Nah, kemudian tuh nilai saya kurang mencukupi nih sepertinya untuk di daily gitu. Maksudnya di salah satu kabupaten Sumatera Utara, jadinya ada optimalisasi nih dari instansi Bawaslunya. Kemudian saya di Bawaslu Cianjur. Perasaannya pas tahu ditempatkan di Cianjur bagaimana? Apakah kaget, shock gitu atau seperti apa? Yang pertama sih pasti kaget ya, Iya. karena kan di luar ini ekspektasi saya tuh bisa lolos di ini salah satu kabupaten Sumatera Utara. Malah keterimanya di Cianjur. Tapi mikirnya tuh karena masih di Jawa, masih bisa saya tempuh ya. masih dekat lah ya perbatasan antara Jawa dan Sumatera ya. Gitu. Iya. Cuma berapa kilometer gitu? Iya. Berapa? Terus orang tua gimana perasaannya? Pas anaknya Iya. pergi Jauh gitu merantau ya. gitu ya? Iya. Masih udah biasa ya, karena saya juga bukan asli Medannya sih sebenarnya, tapi salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang kalau jarak dari Medan tuh bisa kayak 5 jam gitu. Jadi saya udah biasa kan ke Medan juga udah tinggal sama orang tua. Jadi ini cuma perbedaan kota doang. Jadi orang tua udah terbiasa sih kalau masalah ngerantau. Luar biasa ya, Luar biasa. dari ASN, Luar khususnya di biasa. Bawaslu ini. Dan kebetulan Laura juga kalau dilihat dari latar belakangnya dia udah terbiasa mandiri, Terbiasa Bang. mandiri, ya. Betul. Mungkin dari Ibu Alma ya tadi ya namanya ya. Ibu Alma, coba Bu Alma, kesan pertamanya masuk Bawaslu seperti apa tuh? Bawaslu Cianjur maksudnya. Oh ya, berarti kesan pertama masuk ke kantor Bawaslu Betul, Cianjur. masuk Bawaslu. Mungkin untuk pertama kali agak canggung ya Pak, karena wajar ya hari pertama masuk kerja di tempat yang baru gitu. Kenapa tuh canggung? Akang tetehnya galak-galakan? Enggak, bukan karena itu, karena ini tempat baru gitu, jadi wajar gitu kalau misalnya aku merasa canggung gitu Pak. Jadi kesan pertama yang alami itu canggung banget. Padahal masih warga Cianjur Iya. juga ya, tapi memang ada lingkungan yang berbeda. Iya, lingkungan yang berbeda dari sebelumnya. Oh, berarti Alma itu punya pengalaman sebelum kerja di Bawaslu, ada pengalaman kerja lain ya? Iya, jadi sebelum diterima di Bawaslu Kabupaten Cianjur, aku tuh sempat bekerja juga selama 1 tahun di swasta gitu Pak. Dan kultur pekerjaannya tuh agak berbeda mungkin antara swasta dan juga instansi pemerintah. Jadi ya canggung itu terasa gitu oleh Jadi saya. tantangan tersendiri Iya, ya? tantangan sendiri. Seperti itu. Menurut Alma, apa sih tantangan terbesar kerja di Bawaslu ini?
dari yang Alma lihat gitu? Kalau misalnya tantangan yang mungkin akan dirasakan Yang oleh dirasakan Alma ke gitu depannya ya, gitu iya. Yang pertama kan Alma itu sebelumnya belum ada pengalaman di sebagai penyelenggara pemilu ya Pak. Kan sebelumnya kan kalau misalnya di penyelenggara pemilu selalu ada kayak panwascam, rekrutmen panwascam Iya, seperti betul. itu ya. Jadi di luar Bawaslu. Nah itu tuh Alma belum pernah ada pengalaman seperti itu. Jadi ketika Alma masuk di badan pengawas pemilu itu adalah kayak dari nol banget gitu Pak. Jadi mungkin yang tantangan besarnya tuh Alma harus mempelajari tentang Bawaslu itu seperti apa lebih dalam, secara teoritis maupun praktisnya itu seperti apa gitu, karena memang dari sebelumnya belum ada pengalaman seperti itu. Jadi waktu Alma milih formasi di Bawaslu khususnya menangkap kepala pengawas pemilu, memang belum ada bayangan sama sekali Iya, belum tentang ada. tugas-tugasnya itu Iya. ya. Jadi pertimbangan Alma memilih formasi tersebut apa ya kira-kira? Kalau misalnya untuk alasan kenapa memilih Bawaslu, ketika pendaftaran CPNS, yang pertama Alma tuh melihat dulu instansi mana yang membuka di Kabupaten Cianjur. Dan mungkin ada beberapa instansi yang membuka di Kabupaten Cianjur, tapi hanya Bawaslu saja yang menyediakan formasi yang sesuai dengan jurusan saya gitu, yang latar belakang pendidikan saya. Nah, latar belakang pendidikan saya itu kan pendidikan sosiologi. Nah, jadi di Bawaslu itu ada formasi PKPP yang bisa didaftari oleh lulusan dari pendidikan sosiologi gitu. Nah, instansi yang lainnya meskipun penempatannya di Kabupaten Cianjur itu tidak ada yang menyediakan jurusan tersebut gitu Pak. Jadi itu mungkin alasan pertama gitu ya kenapa memilih Bawaslu seperti itu. Jadi Bang Menyesuaikan dengan Iya. peluang yang ada. ada peluang yang ada misalkan Mang Mo ya, panggilannya Mang Mo atau gimana nih? Lebih enak ya? Mang Mo ya. Nah, Mang Mo, kenapa sih Mang Mo gitu milih Bawaslu untuk CPNS tahun ini dari banyaknya instansi? Apa tuh yang menarik dari Bawaslu gitu? Kalau yang menarik sih Pak, paling itu pas kejadian saya itu kerja pas rapat pleno di Cipanas. Dan sebelumnya saya tuh udah tahu di instansi Bawaslu ada ASN atau PNS kayaknya. Pas kebetulan di sana kan rapat pleno itu 3 hari 3 malam kalau nggak salah. Kebetulan di sana saya ngobrol-ngobrol sama pegawai Bawaslu. Yang asalnya saya kira cuma komisioner, anggota sama ketua, ternyata ada sekretariatnya juga yang diisi sama PNS. Pas kebetulan itu Kebetulan apa tuh Mang Mo? Coba, apa Mang Mo ceritakan Pengalaman menarik itu. Pengalaman menarik. Ya, maksudnya kenapa kan tadi Mang Mo udah menjelaskan kan, Mang Mo masuk Bawaslu karena ada dorongan tuh tanya-tanya. Ada temen tuh yang di Bawaslu kerja tadi Di Bawaslu gitu kan, ternyata di Bawaslu tuh ada loh sekretariatnya, CPNS sekretariatnya gitu. ya pas Ya, pertanyaan saya itu kenapa Mang Mo tertarik gitu, memilih instansi Bawaslu ketimbang instansi lain? Kalau tentang memilih, saya sih lebih ngelihat peluangnya ya. Peluang yang lebih gede yang bakal lolos di mana. Kan pasti tambah saya kan fresh gradu. Fresh grade. Oh, lulusan baru Bang. Masih muda ya? Betul. Fresh grade, terus ikut di CPNS. Langsung keterima. Wah, Ibu langsung memang kayaknya doang Ibu lebih mujarab memang. Ya. Saya mau nyoba itu ke Pemda. Saya lihat-lihat Pemda cuma ada 45 formasi buat sarjana hukum. Ditambah di angkatan saya juga yang lulus hampir 200-300 lah. Banyak juga ya penelitiannya ya. Banyak. Jadi alasan Mang Mo memilih Bawaslu itu karena kebutuhan formasi yang mencukupi mungkin ya Bang ya. Terus Mang Mo juga kebetulan dia Punya lulusan pengalaman. hukum juga, Punya dan pengalaman juga, juga. mengikuti rapat pleno, jadi sehingga lebih tertarik ikut Bawaslu. Iya. Nah, kesan-kesannya nih Mang Mo ketika masuk Bawaslu kan Mang Mo sudah
kita katakanlah udah adaptasi ya untuk beberapa bulan ini. Kesan-kesannya yang mau rasain itu selama beberapa bulan ini sebagai CPNS baru itu seperti apa? Kultur shock. Culture shock ya. Apa tuh yang jadi culture shock tuh? Penasaran ya. Soalnya dari jam kerja kan saya sebelumnya kerja di lapangan yang mobilitasnya tinggi. Pindah ke Bawaslu ya kerja di atas meja. Oh, Ya. mungkin sekarang belum tahapan ya. Yang pertama, terus yang kedua dari aspek pelajaran hukumnya. Kan di universitas saya sebelumnya itu kurang menekankan tentang hukum pemilu. Sementara di Bawaslu itu lebih ditekankan, lebih dibutuhkan. Terus kalau kesannya Ataukah ada kakak-kakak yang mengganggu gitu? Sejauh ini kakak-kakaknya Mamo kan tadi formasi tuh di analisis hukum ya. Mamo kan di sini udah beberapa bulan nih sebagai CPNS Bawaslu. Ada gak sih gitu ilmu yang Mamo dapatkan dari kakak-kakaknya Mamo di divisi hukum itu selama beberapa bulan ini? paling itu per Bawaslu nomor 7 tahun 2017 yang mereka sampaikan tentang hal yang paling dasar gitu. Dinasti bahasa yang harus dipelajari. Terus Jadi sejauh ini pengalaman ini ya ilmu yang diberikan itu undang-undang seputar tentang undang-undang nomor 7 itu ya. tahun 2017 belum ada, maksudnya Mahmud sekarang tidaknya lah lebih tahu lah, maksudnya di Bawaslu itu seperti apa mungkin ya, Sudah tergambar kan? sudah tergambar meraba-raba gitu kan. Nah, terkait Alma sendiri gimana Alma di pengawasan sama nggak kayak Mahmud gitu dari kakak-kakaknya yang di divisi pengawasan sudah dapat ilmu apa aja gitu sama bulan-bulan ini? Tentu ada ya, meskipun sekarang masih non tahapan pemilu, tapi di bidang pengawasan ini masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan gitu. Misalnya kayak sosialisasi yang mungkin memang dilaksanakannya secara Zoom, tapi diadakannya dari RI ataupun dari provinsi gitu. Nah, dari beberapa acara tersebut, Alma tuh kadang mengikuti juga untuk mengamati gitu ya bagaimana apa yang memang disampaikan di acara tersebut yang berkaitan dengan pengawasan pemilu yang mungkin akan dilaksanakan nantinya seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang mungkin Alma belum pahami dari apa yang Alma ikuti gitu acaranya, Alma selalu tanyakan gitu kepada kakak-kakak di bidang pengawasan dan juga Pakasubag pengawasan, karena kebetulan meja Alma dan juga Pakasubag itu berdekatan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ingin ditanyakan, Alma langsung tanyakan gitu ke ahlinya, yaitu Pakasubag pengawasan seperti itu. Berarti cukup Spesial cukup spesial ya. Iya. Merangkul oleh Pakasubag sendiri. Salah satu privilege. Iya, satu privilege ya. Iya. Jadi udah gak ada kesulitan lagi ya dalam mempelajari terkait kepemiluan ini. Mungkin masih apa ya namanya, bertahap gitu. Bertahap ya? Iya, masih bertahap gitu untuk mempelajarinya. Jadi belum sepenuhnya paham seperti itu. Perlu waktu untuk memahami semuanya. Pengalaman waktu terjun langsung ke KPU, kira-kira apa yang bisa diambil dari Alma? Apakah sesuatu hal tersebut bisa Alma adaptasikan gitu? Iya, kebetulan kan di masa non tahapan ini selama triwulan kan antara Bawaslu dan juga KPU itu selalu ada konsolidasi ya Pak, Ya. mengenai PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan seperti itu. Dan seringkali juga antara Bawaslu dan juga KPU ada pertemuan secara langsung gitu. Dan kemarin kebetulan Alma itu berkesempatan untuk mengikuti kakak-kakak dari pengawasan itu mengunjungi KPU gitu. Berkonsolidasi Iya, ya, berkonsolidasi KPU, itu iya. ya. Saling melaporkan dan juga maksudnya kayak KPU Melaporkan apa? melaporkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Melaporkan perkembangannya Pak. Iya, Ya. melaporkan perkembangannya dan juga Bawaslu Mengawasi. jalannya dari kegiatan tersebut seperti itu. Jadi Alma seperti ada gambaran gitu Pak, bagaimana tupoksi ataupun kegiatannya seperti apa. Setelah melihat itu, Alma cukup exciting kah terhadap kerja-kerja di Bawaslu atau seperti apa?
cukup exciting karena ini juga pengalaman baru untuk Alma gitu ya. Jadi memang Alma senang untuk mempelajari hal baru. Jadi ya Alma juga senang gitu untuk mempelajari dan mendalami hal tersebut gitu Pak. Selanjutnya mungkin Laura tuh bisa jelaskan gitu terkait pengalaman kerja selama beberapa bulan ini sebagai CPNS Bawaslu, terutama di bidang keuangan PBN. Pertama, sebelum keuangan tuh saya lebih struggle-nya di masalah bahasa ya. Sebenarnya dalam keuangan tuh pasti bahasanya udah berbeda jauh sama. Oh iya betul. Bahasa Sunda ya. Bahasa Indonesia, jadi ketika ngobrol tuh suka harus ditranslate dulu sama kakak di situ sama teman-teman CPNS juga waktunya sangat membantu sih sebenarnya. Walaupun masih sulit ya beradaptasi masalah bahasa. Nah untuk di keuangannya sendiri, kebetulan saya waktu di perkuliahan juga lebih ke ini ya, perusahaan dagang atau manufaktur. Terus pengalaman saya bekerja juga nggak ada hubungannya dengan akuntansi. Saya lebih ke manajemen sumber daya manusia pada saat itu. Jadi pengalaman di keuangan sangat minim sebenarnya. Apalagi di perkuliahan dengan di pekerjaan tuh pasti beda ya, teori dan prakteknya itu pasti beda ya. Nah, tapi kalau kakak di sini sih baik ya dalam mengasih ilmu gitu, memberi ilmu ke saya, banyak pertanyaan-pertanyaan saya dijawab dengan jelas gitu, perkenalan aplikasi juga dengan jelas. Ada hambatan nggak? Ada hambatan. Ya maksudnya dari apa yang Laura ya beberapa bulan ini selain bahasa tuh hambatannya apa aja tuh? Hambatannya ya itu tadi. Itu kan Laura tuh bisa dibilang kategori baru lah ya memegang keuangan APBN ya kan, karena sebelumnya lebih ke SDM tadi ya kan. Nah hambatannya itu apa aja gitu? Hambatannya itu dalam laporan keuangannya kan beda sama yang dari perkuliahan dulu. Terus beberapa aplikasi barunya kan itu bukan aplikasi umum ya yang pada umumnya anak akuntansi pelajarin gitu kayak Sakti. Istilahnya mah baru meraba lah ya aplikasi baru tersebut. Terus istilah-istilahnya juga berbeda Pak. Ya, pengalaman baru mungkin ya untuk Laura ya. Karena memang kalau di instansi pemerintah itu bisa dibilang agak berbeda terkait pengelolaan administrasi keuangannya gitu kan. Kalau misalnya di manufaktur kan lebih ke apa yang tadi itu ya lebih ke SDM-nya ya kan, produksi itu kan kayak pabrik dan sebagainya ya kan, kayak output dan inputnya ya kan. Nah, kalau misalnya di instansi pemerintah itu biasanya lebih detail ya kan, lebih detail kan, lumayan lebih terlalu banyak aplikasi lah istilahnya seperti itu ya. Tapi itu mungkin jadi tantangan tersendiri ya untuk Laura ya. Sejauh ini masih semangat gitu kan. Masih aman kah sejauh ini aman? Masih aman. Kakak sangat membantu sih. Jadi masih aman aja selalu dibimbing selalu. Ya, padahal tadi namanya tuh kakak-kakaknya itu di gimana seperti apa gitu. Ya kalau bisa ditemui ya alhamdulillah. Setiap ada pertanyaan tuh pasti dijelasin dengan detail sih sama kakak di sini. Oh, berarti beberapa bulan ini sudah ada ilmu lah ya beberapa untuk Laura konsumsi dan Laura implementasikan ya di divisi keuangan ya, bukan divisi kalau di bawah itu bagian itu sudah ada divisinya sebagai keuangan PBN. Mungkin saya tuh mau nanya nih, penasaran banget nih. Kalian kan masih baru nih, pasti masih hafal dong. Ya kan, ada nggak sih gitu tips and triknya terkait rangkaian seleksi CPNS yang sudah kalian lalui itu seperti apa gitu? Mungkin yang nonton penasaran juga rangkaiannya seperti apa, terus kesulitan yang dihadapi selama tahapannya seperti apa, seleksi itu seperti apa gitu. Selain dari doa ibu deh gitu. Bisa sama. Atau mungkin hal-hal unik selama seleksi gitu, misalnya perjalanan menuju tempat seleksi kah atau apanya gitu. Ya boleh diceritakan semuanya. Saya cukup unik ya kalau untuk ujiannya, soalnya dari Medan ke tempat ujian saya itu juga udah jauh sih, dia apa pertanda kali ya. Dari tempat jauh gitu dari soalnya hampir nempuh 1 jam tuh dari Medan ke tempat ujian, cukup jauh kan sebenarnya. Dari Medan ke tempat ujian jauh, padahal saya ngambil penempatannya tuh untuk ujian di Medan gitu. Biasanya itu dilupakan namanya, itu kayak hampir sejam gitu. Terus kalau untuk rangkaian ujiannya, tesnya tuh yang
sulit tuh lebih di SKD, di seleksi bidang. Dan di TWK kalau untuk SKD. Jadi kalau di TWK tuh suka mirip gitu jawabannya kayak benar semua. Tapi ada yang lebih benar lagi gitu. Oh iya, ada pertanyaan menjebak ya. Pertanyaan menjebak Tapi lagi. Laura, applause dulu sih perjuangannya ya. Itu ada kendala administrasi dari sebelumnya gitu yang Laura alami gitu nggak ada? Untuk administrasi Nggak ada aman-aman aja gitu ya. Cuma jaraknya aja ya yang jauh ya. Untuk administrasi Mhm. itu kita pasti nggak asing ya dengan imaterai, benar-benar baru di kita. Wah. Jadi kita sering struggle tuh di situ. Oh. Kalau saya tuh malah aman aja gitu. Yang bagian Udah terbiasa ya di perusahaan sebelumnya Kak. Di perusahaan sebelumnya sih enggak ya, masih manual sebenarnya kalau di perusahaan. Tapi nggak tahu waktu saya administrasi tuh lancar aja penggunaan imaterai. Yang masalah selalu di jarak. Soalnya kalau misalnya di Cianjur nih Pulau Jawa mungkin saya juga nggak tahu ya. Cuman memang waktu pas 2024 ya mungkin Alma juga mengalami ya kendalanya pasti di materai itu susah kan belinya ya kan. Nah, Rebutan, Pak. Laura cukup beruntung sebetulnya. Oh Mungkin iya itu mungkin ya. Iya. Kalau di Pulau Jawa kan banyak orang yang berebut imaterai, Iya. sedangkan di Pulau Sumatera Iya. lebih sedikit kali yang tuh. Mungkin karena hoki juga sih menurut saya. Hoki ya, karena udah menempuh jarak aja. Jadi udah luar biasa gitu kesulitannya masing-masing ada Ya, bagian. misalnya masing-masing sudah ada. Coba Laura bisa dijelaskan apa tadi kesulitannya itu karena jarak ya? Selain itu, Laura pernah juga ini nggak pernah mengikuti CPNS lain sebelum CPNS tahun 2024? Ini ikut di 2023 mengambilnya instansinya boleh disebut nggak? Boleh. Boleh, boleh. Instansinya di KPK sih. KPK. Sempat lama di KPK ya? Luar biasa ya. Ada- itu sih Oh, karena informasinya ya, informasi tersedianya ya. Mungkin. Coba Alma boleh nih ceritakan nih apa saja nih tricks and tipsnya gitu. Tips and trick ya Pak ya. Iya, terkait rangkaian seleksi gitu kan. Alma kan terbilang baru juga ya, baru setahun kerja di swasta terus lamar langsung lulus gitu kan. Pasti kan tidak segampang itu loh, maksudnya kan. Iya. Ya, coba kasih kisi-kisi sedikit kamu Alma. Iya, mungkin kan berawal dari rangkaian CPNS Bawaslu dulu gitu ya Pak. Itu kan hanya dua aja ya, SKD dan juga SKB. Karena kebetulan Bawaslu itu kan nggak ada wawancara. Jadi itu yang sedikit memudahkan Alma sebenarnya dan jadi salah satu alasan kenapa Alma memilih Bawaslu gitu, karena full CAT gitu si rangkaian rekrutmennya kayak gitu. Nah, pada saat rekrutmen itu kan Alma masih bekerja di tempat sebelumnya ya Pak. Jadi mungkin salah satu tantangannya itu adalah gimana caranya Alma bisa belajar sekaligus bekerja gitu siangnya kayak gitu. Nah, mungkin untuk tips and triknya untuk SKD mungkin ya berawal dari SKD karena aku sambil bekerja, jadi optimalkanlah waktu di pekerjaan gitu, jangan sampai melewati jam pulang kayak gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita tenggo jam pulang, kita langsung bisa belajar tentang SKD gitu, kayak gitu. Terus kalau misalnya SKB, mungkin yang menjadi kesulitannya itu adalah karena ini berkaitan dengan bidang formasi gitu ya, dan juga teknisnya. Jadi tantangannya itu adalah Alma harus mempelajari Perbawaslu yang ada gitu Pak. Nah, mungkin kenapa Alma bisa tahu belajarnya di Perbawaslu, karena dari Kemenpan RB itu kebetulan memberikan kita para peserta itu kisi-kisi gitu Pak. Jadi apa saja yang memang akan keluar di soal-soal SKB. Nah, itu juga jadi pedoman panduan Alma juga untuk mencari tahu Perbawaslu mana yang memang berkaitan dengan kisi-kisi tersebut. Nah, di situ Alma menghafal dan juga memahami gitu isi-isi Perbawaslu supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari SKB seperti itu. Kurang lebih kisi-kisi dari Kemenpan itu apakah sesuai dengan pada saat tesnya? Sesuai. Sesuai ya? Alhamdulillahnya sesuai kayak gitu. Jadi kuncinya Perbawaslu lah. Iya. Kalau untuk ikuti tes CPNS di Bawaslu, kuncinya ada di Perbawaslu. Perbawaslu. Itu untuk SKB-nya ya. Iya. Dan kebetulan memang formasinya Alma lebih berkaitan dengan pengawasan pemilu. Iya. Jadi makanya soal-soal SKB-nya terkait Perbawaslu. Iya betul. Iya.
lebih secara garis koordinasi linear lah ya. Linear. Betul. Mungkin kalau dari Laura berbeda ya, soal SKB-nya lebih ke keuangan kan? Iya, lebih general. Ada hambatan tersendiri nggak kemarin pas SKB-nya Hambatan. di keuangan? Iya. Ini sih sebenarnya Pak karena sambil sama kayak Alma juga sambil bekerja sambil belajar, apalagi ini bukan pengetahuan dasar atau umum kayak SKD lebih ke bidang. Banyak tuh harus memahami peraturan menteri keuangan, undang-undang gitu kan. Jadi harus kayak mendalami gitu biar bisa. Sama nggak dikasih kisi-kisi gitu terkait? Kalau kisi-kisi ada sih, cuma Ada. persentasenya kayak 30% aja sih. Oh, terus sebenarnya membantu lah ya, membantu. Membantu. Iya. Cukup kaget nggak pada saat keluar di layar monitor terkait soal-soal SKB tersebut? Kaget banget, kaget. Karena soalnya kayak itu cuma 30% dari yang saya pelajari, ditambah waktunya nggak optimal untuk saya SKB. Oh, coba mungkin Mama bisa diceritakan tuh. Mama kan pas gue nih. Terus pertama kali ikuti CPNS ya Mama. Atau sebelumnya pernah mengikuti CPNS di instansi lain? Oh, sebelumnya pernah juga. Gimana? Gimana tuh Mama? Sebelumnya saya pernah nyoba tahun kemarin di kejaksaan, tahun kemarin lagi di kejaksaan, Dua kali di kejaksaan, dua-duanya gagal. Dua-duanya gagal. Dan alhamdulillah berkat doa ibu bapak Akhirnya lolos di Bawaslu, Akhirnya lolos di Bawaslu. menjadi keluarga Bawaslu Cianjur. Doanya tembus lagi Mama. Alhamdulillah Mama. Nah ini nih Mama dari seluruh rangkaian nih perekrutan CPNS nih, menurut Mama nih, gitu kan, apa saja sih yang jadi hambatannya gitu? Mungkin bisa dijelaskan gitu Mama? Kalau hambatan untuk tahun ini sih Pak, Hmm. hambatan saya tidak ada sih Pak. Sebelumnya kan udah ada pengalaman di belakang-belakang. Hmm. Paling tips and trick saya kemarin lebih mengutamakan informasi sih Pak. Saya mencari peluang yang lumayan besar Besar, ya. bisa lulusnya gitu. Yang kedua saya mencari instansi yang tidak ada SKB non CAT-nya, ya cuma SKB CAT. Paling gitu sih Pak. Paling itu Mama mengutamakan informasi. Betul, dan peluang kelulusannya. Mungkin untuk teman-teman yang nantinya akan melamar CPNS boleh tuh ikuti kakak-kakaknya yang di sini nih. Pokoknya intinya belajar, iya kan? Iya, Intinya belajar. belajar dan memahami instansi apa yang mau kita lamar kan. Nah, itu. Mungkin nih ada satu pertanyaan lagi nih sebelum penutupan nih. Kalian kan sudah 2 bulan nih, berapa bulan? Jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan ya, 2 bulan lebih berarti ya, 2 bulan lebih di Bawaslu Kabupaten Cianjur. Nah, apa sih harapan kalian untuk Bawaslu Kabupaten Cianjur gitu? Maksudnya untuk langkah-langkah Bawaslu Cianjur ke depan gitu. Langkah pribadi. Iya, harapan langkah-langkah untuk Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk ke depannya. Atau lebih ringan dari masing-masing individu deh, kedepannya mau ngapain nih di Bawaslu Kabupaten Cianjur? Yang lebih ringan, jangan bawa bahas Bawaslu Cianjur ini. Apa gitu langkah-langkah yang akan melakukan? Ke depannya. Kalau dari saya dulu, langkah-langkah yang kedepannya tuh ya itu mulai memahami bagaimana proses pengelolaan keuangan sesuai informasi saya di sini. Lebih pengen mendalami ya berarti ya. Mendalami, Aduh. memahami, mempelajari. Agar pelaksanaan tugas lebih lancar tentunya. Jadi kalau misalnya nanti sama pimpinan misal ibarat kata nih kata harus bisa nih, berarti kan mau gak mau harus belajar dong. Iya. Nah, berarti sudah ada Nah itu kemauan. Kemauan untuk belajar. Gitu. Tips. Coba Ama. Sama sih Pak jawabannya, mungkin mendalami dan juga mempelajari secara teoritis dan juga praktis gitu ya mengenai tupoksi dari formasi Alma pribadi agar mungkin kedepannya bisa mengimplementasikan apa yang memang Alma dalami dan pelajari tersebut gitu Pak. Oke, Mama. Lanjut Mama, sebelum penutupan apa aja nih langkah-langkah Mama ke depannya nih? Kalau saya ke depan, kebetulan formasi saya kan analis hukum. Ditambah ini pengalaman baru Iya. tentang analis hukum. Paling saya kedepannya mau mempelajari ilmu-ilmu hukum
terutama hukum pemilu gitu. Jadi ingin mempelajari dan mempertajam ya, ini mempertajam dan dasar-dasar hukum yang ada di Bawaslu ya. Terutama itu hukum pemilu. Soalnya di luar sana jarang dipelajari lebih detail tentang hukum pemilu. Iya, mungkin kita bisa pelajari perbawaslu-perbawaslunya dulu. Iya, dulu baru Implementasinya seperti apa ya. Oke, mungkin selanjutnya Mungkin itu saja untuk perkenalan sesi podcast ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.